bagaimana suasana kasakusuk, siapa yang bakal jadi penjabat begini, sudah banyak gitu. Nah, ini yang harusnya kan nggak boleh dibiarkan, Bang. Penjabat ini kan kalau kita lihat di aturannya secara administrasi, hukum administrasi itu hanya ada di pasal di Undang-Undang Pemekaran Daerah. Nyatanya, faktanya penjabat ini, Pak, tersandra dengan problem korupsi, terkait dengan problem money politik. Saya belum dengar sampai hari ini yang melakukan money politik itu misalkan korporasinya dihukum, belum ada, Bang. Belum menjangkau ke sana. Apakah ini disengaja ya supaya regulasi tidak sampai di sana, atau memang di-cut dari awal. Kemudian dengan adanya pejabat. Kenapa? Sekali lagi penjabat ini itu tadi lemah legitimasinya, baik dia secara hukum maupun secara politik. Kenapa? Rakyat kita tidak lagi mau mengulang rezim Orde Baru di masa reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun jumpa lagi dengan Bung Ava Channel. Di sini kita bisa ngobrol tentang apa aja. Bisa ngobrol soal seni, budaya, sosial, hukum, bisnis juga, soal politik dan pemerintahan. Pokoknya soal apa aja kita bisa obrolin di sini. Tamu kita hari ini adalah seorang akademisi muda di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang juga seorang pakar hukum tata negara yang sudah cukup dikenal di Provinsi Lampung serta daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Dia adalah Dr. Yusdianto Alam, SHFH. Assalamualaikum, Pak Yus. Waalaikumsalam, Bang Ab. Ya. Hari ini sengaja kita mengundang Bung Yus bahwa dalam 1 minggu ini kita sering benar membaca berita tentang soal pilkada serentak, di mana masih terjadi perdebatan baik oleh pakar maupun oleh mantan seorang Dirjen Otda, di mana di situ disebutkan bahwa Dirjen Otda mengatakan nggak usah pusing-pusing menentukan pejabat, tapi perpanjang saja. Nah, dalam persoalan ini sengaja kita mengundang Bung Yus sebagai pakar hukum tata negara, di mana tentunya Bung Yus bisa melihat persoalan ini. Coba cerita dulu dong, kira-kira titik hukum dan persoalan yang akan muncul dari adanya pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 2024. Terkait dengan tema penyelenggaraan pilkada secara bersama, memang hadirnya pilkada secara bersama yang akan dilaksanakan di bulan November sebagaimana pasal 201 ayat 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Di pasal tersebut dikatakan bahwa pelaksanaan pilkada akan dilaksanakan secara bersama tahun 2024. Apakah hasil pilkada 2018 kemudian 2020 yang itu lalu kemudian ada juga pilkada 2021 yang itu semua dilaksanakan secara bersama di bulan November tahun 2004. Tentu dengan adanya regulasi di pasal 201 yang kita lihat itu bukan hanya sebatas terkait dengan bagaimana proses melaksanakan pilkada secara bersama, tetapi yang perlu dilihat itu adalah bagaimana determinasi atau dampak yang terjadi secara politik dan hukum. Kenapa? Ada beberapa konsekuensi yang ditimbulkan secara inherent atau secara eksplisit atau secara implied terkait dengan keberadaan dilaksanakan pilkada itu. Kenapa? Kalau kita melihat pada pasal 27 Undang-Undang Dasar, kemudian pasal 28 Undang-Undang Dasar terkait dengan HAM, lalu kemudian kita harmonikan dengan pasal 7 terkait dengan masa jabatan presiden yang itu jelas dilaksanakan selama 5 tahun. Tentu konsekuensi yang ditimbulkan kalau kita melihat dari regulasi di alam konstitusi
lalu kemudian kita kembalikan kepada pelaksanaan pilkada secara bersama, yang itu juga di poin 6, 7, 8 di pasal 201 Undang-Undang 10 tersebut, yang itu kemudian mengurangi. Ini yang perlu digarisbawahi, mengurangi masa jabatan. Mengurangi masa jabatan hasil pilihan 2020, 2021 yang semua dilaksanakan bersama di November 2024. Artinya dari dia dikurangi masa jabatan, jadi secara konstitusional tidak full 5 tahun. Padahal yang perlu diperhatikan adalah kan kepala daerah ini merupakan kalau kita lihat di pasal 18 Undang-Undang Dasar poin ke-7 bahwa penyelenggaraan kepala daerah itu dilaksanakan secara demokratis dalam pemaknaan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian diturunkan di Undang-Undang Nomor 1 2014 yang itu Nomor 1 tahun 2015, kemudian perubahan jadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, itu kemudian dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Artinya dilakukan secara election itu kan dipilih langsung. Untuk apa dipilih secara langsung? Ini terkait dengan legitimasi pejabat kepala daerah. Seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah punya legitimasi langsung karena merupakan hasil election, pilihan dari mekanisme yang sudah disiapkan oleh regulasi tersebut. Nah, artinya seseorang yang sudah dipilih dan diambil sumpah jabatan. Kalau kita lihat di Lampung tahun 2021 tahun 2020 ya ada 5 daerah yang itu melaksanakan pilkada, misalkan Bandar Lampung, Lampung Selatan, kemudian Pesawaran, kemudian Waikanan, itu semua melaksanakan pemilihan kepala daerah secara 2020 yang dilantik. Ada yang dilantik di awal tahun 2021. Artinya masa jabatan mereka kalau kita lihat dari mulai tahun 2021 sampai 2026. Kalau dia dilaksanakan secara bersama di tahun 2024, artinya ada pengurangan masa jabatan. Pengurangan ini yang jelas punya konsekuensi hukum. Bukan hanya hukum, tapi juga punya konsekuensi politik. Nah, apalagi di pasal 201 di poin 7 itu jelas dikatakan kalau misalkan kalau misalkan dilaksanakan secara langsung, dilaksanakan secara bersama di pasal 9 tersebut di November 2024, maka akan ditunjuk penjabat, bukan pejabat, penjabat untuk melaksanakan, meneruskan sampai di 2024 dilaksanakan. Apalagi kita tahu di beberapa daerah di Lampung tahun 2022 ini ada 5 daerah. Bang, ada 5 daerah yang itu kepala daerahnya habis masa jabatan. Misalkan kita mulai dari Tulang Bawang Barat, kemudian Tulang Bawang, kemudian Mesuji, lalu kemudian dilanjutkan dengan Tulang Bawang Barat, Lampung Barat, lalu kemudian di Pesawaran, Tanggamus kalau tidak salah. Nah, ini kan ada, kalau kita lihat yang di bulan Mei ini ada 3 kepala daerah yang habis masa jabatan. Problemnya adalah terkait dengan kalau kita kembalikan dengan lisensi penjabat. Penjabat ini kan kalau kita lihat di aturannya secara administrasi, hukum administrasi itu hanya ada di pasal di Undang-Undang Pemekaran Daerah. Undang-Undang Pemekaran Daerah itu jelas untuk mengisi jabatan kepala daerah untuk sementara waktu untuk terpilihnya kembali kepala daerah, maka ditunjuk dulu penjabat. Itu pun 1 tahun, lalu kemudian diperpanjang 1 tahun, artinya 2 tahun. Pertanyaannya kembali adalah, kalau yang misalkan habis masa jabatan yang di bulan Mei, akan ada lebih dari 2,5 tahun. Kalau kita hitung bulan Mei, kemudian di bulan Mei 2024, lalu kemudian kita lihat di bulan April, artinya lebih dari 2,5 tahun. Nah, pertanyaannya yang demikian itu kan kalau kita lihat sesuai dengan putusan mahkamah yang disebut dengan 1 masa jabatan itu adalah 1 masa jabatan kepala daerah kalau masa jabatan itu lebih dari 2,5 tahun. Nah, kalau yang penjabat 2,5 tahun ini seperti apa? Tentu ada beberapa implikasi yang dihasilkan, bukan hanya dari penjabat yang lebih dari 2,5 terlalu permanen. Nah, untuk apalagi kita punya pengalaman penjabat yang mengisi jabatan daerah pemekaran di Lampung yang pernah kita rasakan di beberapa daerah, misalkan pesisir barat contohnya, lalu kemudian di beberapa tempat yang lain, Mesuji yang itu diisi oleh penjabat. Ini kan yang dirasakan
oleh masyarakat dengan legitimasi yang rendah akibat dari penunjukan itu, maka seorang penjabat itu punya bukan, maksud saya begini, sensitivitas terkait dengan apa yang harus dilakukan itu rendah. Sensitivitas tanggung jawab. Kenapa? Dia lebih kepada tanggung jawab kepada yang menunjuk ketimbang tanggung jawab kepada masyarakat. Nah, kemudian beberapa contoh lain, misalkan ini juga ada beberapa isu muncul. Kemudian kalau misalkan pejabat itu kemudian ditunjuk dari angkatan, karena kan ini juga problem sendiri. Nah, betul. Lalu kemudian pertanyaan yang bisa kita lihat adalah apakah kemudian nanti yang ditunjuk oleh pemerintah atasan ini juga sesuai dengan dan selaras dengan kebutuhan yang ada di daerah tersebut. Apalagi ini akan merusak sistem yang sedang berjalan, sedang dan akan, dan apa saja yang akan dilakukan ke depan terkait dengan hal ini. Tentu ini banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak konsekuensi yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pilkada yang akan dilakukan di 2024. Nah, jadi saya kira obrolan kita ini cukup menarik ya, Bang Ab, bahwa tentu ini menjadi pikiran kita bersama, karena begini, ada beberapa hal yang juga perlu digarisbawahi. Contoh, misalkan begini, apakah nanti pejabat yang ditunjuk di bulan 5 itu orang yang paham, atau memang hanya lulus syarat kemudian ditunjuk lalu kemudian dia melaksanakan tugas sebagai kepala daerah. Nah, melaksanakan tugas apakah dia mengerti mengenai situasi, kondisi dan kemauan pengondisian di daerah itu. Ini yang sekarang memicu banyak pertanyaan. Maka tidak salah beberapa komunitas sedang melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan masa jabatan yang di-korting, yang didiskon, yang dipotong oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024. Maka saya kira Undang-Undang 10 Tahun 2016. Maka saya kira ini menjadi tugas pemerintah untuk segera memikirkan formula seperti apa, rule modelnya seperti apa terkait dengan hal ini. Nah, dan tentu ini pilihannya cukup punya dampak gitu ya. Karena saya kira saya kira gini, Bang Ab ya, bahwa seseorang yang hasil election dia nggak boleh dikurangi. Begitu. Itu hak dia. Itu karena hak. Apakah dengan undang-undang kemudian dia melanggar hak konstitusionalnya terkait dengan masa jabatan ini? Sudah jelas-jelas ini perlu kita review ke belakang. Katakanlah di zamannya Pak Sarudin, ketika beliau melakukan gugatan yang sama karena dikurangi 6 bulan. Nah, ini pun sama mahkamah bukan tidak mungkin akan terjadi kembali. Maka saya kira ini pilihan yang menurut saya sebuah regulasi yang dibuat tanpa memikirkan terkait dengan dampak secara politik, kurang dalam dan kurang akurat. Maka ini perlu dipikirkan lagi, dan ini sebetulnya jadi problem luar biasa secara konstitusional, secara hukum administrasi, kemudian secara penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini tentu akan menimbulkan banyak gejolak. Tapi kemarin saya baca di salah satu pemberitaan di media online bahwa seorang mantan Dirjen Oda, Pak Johermansyah. Di situ dia mengatakan pemerintah tidak usah repot-repot untuk menunjuk penjabat, dia bilang, tapi lakukan aja perpanjangan. Maka di situ timbul suatu pertanyaan, kan? Kalau yang habis sebelum 2024, maka akan ditunjuk. Itu saran dia. Tapi menurut saya juga bukan berarti dengan melakukan penunjukan tidak timbul persoalan, kan? Karena aturan hukumnya apa, legal standingnya apa. Nah, mungkin dari kacamata seorang pakar tata negara itu apa? Jadi saya kira gini juga, Bang, kalau kita mau hitung secara tematik, hitung secara matematik, bahwa yang kalau untuk pengisian secara regulasinya tentu kan untuk mengisi kekosongan tinggal dibuatkan regulasinya. Nah, terkait dengan yang habis masa jabatan di bulan Mei sampai di 2024. Nah, pertanyaan yang kedua yang muncul itu adalah bagaimana yang dikurangi. Nah, apakah mereka juga akan ditunjuk penjabat seperti misalkan ini Pilkada, Pilgub, pemilihan gubernur kita yang di 2018. Ini kan 2023 dia habis. Nggak bisa beliau mengatakan, oh tidak, masa jabatan saya habis di bulan 12 Juni 2024. Nggak bisa. Karena regulasi sudah mensyaratkan demikian. 6 bulan sebelum, maka semua sudah harus off.
maka akan ditunjuk kembali. Nah, terkait dengan hal tadi, saya kira nggak sesederhana begitu pula bahwa seseorang yang hari ini menjabat lalu kemudian habis masa jabatan lalu kemudian diperpanjang, karena kan jelas konsideran hukumnya kan baik dia mempertimbangkan, memutuskan, memperhatikan lalu memutuskan terkait dengan masa jabatan tersebut. Nggak mungkin, saya kira ini konsekuensinya apa? Kenapa? Karena beliau dipilih hanya untuk 5 tahun. Iya, betul. Betul. Ya, untuk 5 tahun. Jadi kalau misalkan seseorang itu kemudian akan ditunjuk kembali, maka esensi dari election tersebut menjadi hilang, gitu ya. Kecuali, penjabat boleh, maka saya kira ini perlu terobosan hukum terkait dengan dampak yang kemudian yang ditimbulkan. Kenapa? Ini juga perlu diketahui dan dipahami oleh para masyarakat lah ya. Kenapa? Penjabat ini yang perlu diperhatikan, penjabat ini pertama dia akan melakukan, kalau dugaan kita yang selama ini terjadi di beberapa daerah yang ada di Lampung, pertama akan terjadi kapitalisasi birokrasi. Kemudian terjadi perubahan mindset pembangunan daerah. Lalu kemudian yang ketiga akan tidak harmoni dengan DPR. Karena seorang pejabat merasa dia tidak tunduk dengan DPR, tidak bertanggung jawab dengan DPR, dia bertanggung dengan atasannya. Harusnya kan antara penjabat dengan DPRD ini kan selaras. Ini kan tidak, lebih banyak memilih ke atas daripada memilih ke samping. Nah, ini yang terlihat. Lalu kemudian terkait dengan harapan rakyat, bahwa bagaimana terkait dengan kesejahteraannya, bagaimana dengan pembangunannya. Nah, ini akan memicu berbagai macam konflik, resistensinya lebih tinggi ketimbang dengan pejabat yang definitif. Nah ini jadi kekosongan hukum yang terjadi akibat dari pasal 201 di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini kemudian membuat banyak asumsi dan dugaan-dugaan, sehingga ini hasil pengamatan kita yang masa jabatannya di bulan Mei akan habis. Ini sekarang sudah mulai berpikir kira-kira siapa pejabat nanti. Begitu. Mereka berpikir begitu. Kenapa tidak jelas? Jadi bongkar pasang dari pemilihan kepala daerah ini kemudian mendorong terkait dengan tidak nyamannya ini kepala daerah yang habis masa jabatan di tahun 2022 ini. Nah, tidak nyamannya itu. Jadi banyak para pak kepala daerah sudah mengeluhkan terkait dengan kepastian dan kenyamanan mereka dalam melaksanakan jabatannya. Nah, terus persoalan rencana soal pilkada bersama atau pilkada serentak ini, itu sudah diatur dalam regulasi apa sih? Ya, nah kan memang begini, ini juga perlu kita cerahkan bahwa penyelenggaraan pilkada secara bersama ini kan yang menjadi alasan utama secara filosofisnya adalah semangatnya itu kan efisiensi dan efektivitas. Tapi jangan lupa bahwa beberapa ketentuan pun sudah menjelaskan bahwa yang namanya pemilihan kepala daerah esensinya adalah wujud dari otonomi daerah. Jadi betul. Daerah diberikan kebebasan, masyarakat diberikan keleluasaan menentukan siapa pemimpin yang layak, tepat, cakap dan mumpuni untuk menjadi nahkoda di daerah tersebut. Nah, ini kan yang perlu kita perhatikan di poin yang mengenai keberadaan kepala daerah. Nah, semangat efisiensi dan efektivitas itu lalu kemudian akibat dari ketidakserentaan di semua daerah, ini kan muncul gagasan. Ini lebih baik diserentakkan. Padahal kalau kita lihat di beberapa negara seperti beberapa negara yang menganut sistem presidensial, katakanlah di Amerika Serikat sebagai role model di Indonesia. Nah, kan kita selalu mengadaptasi nih dari sana. Sementara di sana itu kan tidak juga kemudian beberapa di daerah-daerah federalnya itu kemudian diserentakkan juga, gitu. Jadi semangat perbedaan otonominya itu masih juga diutamakan. Semangat otonominya masih diutamakan dalam artian silahkan daerah masing-masing tentukan sesuai dengan masa jabatan yang ada di bawah. Nah, jadi tidak serta-merta semua yang ada di
yang ada di negara-negara yang mengandung sistem presidensial itu bisa diduplikasi di Indonesia? Tidak. Nah, mestinya kan semangat pasal 18 itu tentu harus menjadi semacam home base-nya ya. Home base dari gagasan terkait dengan bagaimana penyelenggaraan kepala daerah itu dilakukan secara bersama. Bersama boleh, Bang. Bersama boleh. Cuman kan harus dilihat juga kondisi kepentingannya. Ya. Kalau misalkan ini kemudian melanggar konstitusi, kemudian melanggar hukum administrasi, merugikan. Ya. Ini kan akan menjadi problem yang luar biasa. Ini kan semangatnya didorong efisiensi dan efektif, tetapi terkait dengan apa yang bakal terjadi secara sosial, hukum, kemudian politik, ekonomi, infrastruktur, ini kan tidak dipikirkan. Nah, maka saya kira pemerintah juga perlu mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut dalam menentukan pilihan. Rakyat dalam menentukan pilihan itu tentunya diberikan kebebasan. Betul. Ya kan? Betul. Kebebasan itu didasarkan kepada bagaimana calon-calon yang bermunculan menyampaikan visi, misi, janji-janji, bagaimana keberpihakan kepada masyarakat, tani, buruh dan lain sebagainya. Sementara kalau terjadi penunjukan, penjabat itu tadi, apa yang bisa dituntut rakyat dalam persoalan ini? Sementara dia nggak melakukan kampanye, nggak melakukan penyampaian visi misi dan janji-janji. Nah, ini dari kacamata seorang ahli tata negara ini gimana melihat? Maka saya kira gini, kita juga perlu menunggu terkait dengan proses gugatan yang hari ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi terkait dengan keserentakan pilkada di November 2024. Nah, kita berharap hakim mahkamah itu dapat mempertimbangkan secermat mungkin terkait dengan esensi dari pilkada mengapa dilakukan secara bersama. Kemudian yang kedua, tidak lupa kita ingatkan terkait dengan esensi otonomi daerah itu. Otonomi daerah itu kan pelibatan esensinya. Lalu kemudian yang kedua itu keanekaragaman. Keanekaragaman daerah itu menjadi pusat perhatian utama. Jadi masing-masing daerah kan punya baseline sendiri, punya spesifikasi sendiri. Jadi tidak bisa juga disamaratakan. Kenapa kita punya sejarah panjang terkait dengan undang-undang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dikeluarkan di tahun 74, Undang-Undang nomor 574 terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Itu kan semua disamaratakan. Keserataan ini kan akhirnya menggerus keanekaragaman ini. Maka kita berharap desentralisasi politik yang itu diturunkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan pemilihan kepala daerah, terkait dengan bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah, itu dapat dicermati dan dapat dikembalikan lagi. Ini kan problem yang memicu ini kan akibat Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 201 ini yang kemudian dia memotong, Bang, terkait dengan penambahan masa jabatan. Jadi terjadi kekosongan. Pertama poinnya terjadi kekosongan masa jabatan, lalu kemudian dihadirkan dengan penjabat yang itu kalau kita lihat itu lebih dari 2,5 tahun. Lalu kemudian yang berikutnya adalah memotong masa jabatan. Tentu ini yang dirugikan adalah bukan semata-mata kepada bagaimana semangatnya di penyelenggaraan kesamaan tadi, tetapi adalah terkait dengan kepentingan daerah. Ini yang paling penting, Bang. Kepentingan daerah terkait dengan penyelenggaraan ini. Nah, yang perlu kita tegaskan lagi kepada pengambil kebijakan ini, harusnya pembentuk regulasi ini betul-betul memahami betul terkait dengan siklus yang ada di masing-masing daerah ini, yang itu jangan hanya dipotret dari atas gitu ya. Ini kan pembuat regulasi ini kan semangatnya bagaimana efisien, lalu kemudian semangatnya efektif, tapi tidak mencermati terkait dengan kebutuhan daerah. Kebutuhan daerah itu kan diletakkan kepada siapa yang memimpinnya. Nah, kalau dia hadir kemudian pemimpin itu adalah penunjukan dari atasannya, Orde Baru sudah bicara loh, Bang. Ya. Artinya kita balik lagi. Ini kan balik lagi, hanya beda kemasan saja. Gitu loh. Jadi kemasannya berubah tapi semangatnya sama. Apa iya kita kembali kepada semangat yang lalu? Padahal dengan perubahan pasal 18 melalui amandemen yang lalu adalah bagaimana mendorong keanekaragaman daerah ini menjadi hal yang sangat prioritas. Salah satunya adalah desentralisasi politik.
dalam hal penentuan siapa pemimpinnya. Sampai hari ini, hari ini saya belum melihat kawan-kawan kita, wakil-wakil kita di parlemen membahas persoalan ini. Ada diskusi atau ada bahasan-bahasan menyangkut masalah ini. Ini kenapa sih ya? Nah, maka sebetulnya begini, ketika Undang-Undang Nomor 10 ini digulirkan, kan semangatnya itu adalah semangatnya adalah bagaimana menserempakkan. Jadi tidak melihat pada dampak hukum, dampak politik, itu tidak melihat itu. Yang penting undang-undang itu disahkan dulu. Jadi tidak melalui pencermatan atau tidak melalui pertimbangan-pertimbangan yang sistematis, terstruktur, uji publik, lalu kemudian melihat apakah dengan, kan harusnya pemerintah belajar, Bang. Kemudian belajar dalam artian begini. Kan di tahun 2020 ini kan banyak juga penjabat. Ya, banyak juga penjabat. Nyatanya, faktanya, penjabat ini, Bang, tersandra dengan problem korupsi, tersandra dengan problem kapitalisasi birokrasi, lalu kemudian tersandra dengan DPRD, lalu kemudian tersandra dengan kepentingan masyarakat. Nah, dengan problem ini tentunya harusnya kan pemerintah kan berpikir ulang nih, khususnya DPR. Jadikan pelajaran. Ini kan tidak dijadikan pertimbangan. Yang penting bagaimana didorong serentak. Padahal lagi-lagi kita kembalikan, negara selevel Amerika Serikat saja tidak juga menserentakkan pemilihan kepala daerah dengan pemilu. Kan sudah jelas di klaster dibagi. Ini kan saya melihat gini, ada semacam nuansa yang didorong oleh pemerintah bahwa yang namanya pilkada itu sama dengan pemilu. Padahal pasal 18 itu beda dengan pasal 22. Pasal 22 tentang pemilu. Pasal 22 itu kan pemilu adalah memilih presiden dan memilih DPR dan memilih DPRD dan memilih DPD. Nah, tidak ada pemilihan kepala daerah. Ini kan anehnya kemudian seolah-olah itu mau digabungkan juga bahwa tahun 2014 itu dijadikan sebagai tahun politik. Saya kira ini argumentasi tidak pas kalau kita melihat terkait dengan otonomi daerah yang ada di RUU pasal 18 ini. Maka beberapa kali Prof. Bagirmanan mengatakan kok hari ini pola Orde Baru yang sentralistik itu kemudian dikemas dalam bentuk regulasi. Anehnya begitu. Jadi seolah-olah pemerintah sekarang pemerintah dalam hal ini mengatakan bahwa semua harus tersistem, tersentral melalui pusat. Mereka lupa dalam artian apa? Peristiwa 98 itu kan peristiwa dari akibat sentralisasi. Saya jangan-jangan nih, ini jangan-jangan nih Bang ya, tidak jangan-jangan kalau melihat pada situasi ini jangan-jangan ya ini akan ada siklus yang sama yang terulang. Ya, padahal kan sudah jelas power to corrupt ini kan melalui power to corrupt itu kan sudah jelas ini bahwa ketika pemerintahan ini dilakukan secara sentralistik maka hati-hati ya akan timbul semacam protes atau muncul sebuah sikap yang antipati dari daerah dan kepercayaan masyarakat trust. Maka ini sebuah regulasi yang menurut saya sangat punya dampaknya yang cukup luas terkait dengan kepentingan daerah tadi. Nah, ini apakah oleh pengambil kebijakan dalam hal ini tidak dihitung, tidak dikaji menjadi bagian yang ditimbulkan ketika pemerintah berhayal. Saya kira ini pemerintah berhayal bahwa it's okay kita akan segera lakukan penyederhanaan, baik dia terkait dengan sistem partai politiknya, sistem demokrasinya. Bahkan demokrasi kan membuka ruang selebar-lebarnya. Lihat pasal 27 bahwa semua warga negara boleh berkumpul, berpendapat, boleh. Pasal 28 lebih tegas lagi di Undang-Undang Dasar bahwa yang namanya pemilihan itu merupakan hak. Nah, hanya pemerintah boleh intervensi di bagaimana penyelenggaraannya dilakukan. Terkait dengan pilihan mengenai siapa pemimpinnya, nggak boleh punya hak pemerintah. Ini domainnya adalah secara personal ada domain rakyat. Ya, betul. Nah,
Ini saya kira yang pemerintah perlu mencermati. Kalau saya ngelihat urgensinya juga nggak ada. Kalau menurut saya ya, betul. Karena pemilu itu kan kita akan menunjuk siapa pemimpin negara, presiden dalam hal ini, siapa yang menjadi wakil-wakil kita, siapa yang menjadi senator kita di DPD dan wakil-wakil kita yang ada di provinsi dan di daerah. Sementara itu kan pilkada ini jelas rakyat yang menentukan dan rakyat berharap. Nah, kalau seperti sekarang ini saya nggak ngelihat urgensinya di mana itu. Maka tadi kembali kepada pertanyaan Bang Ab, mengapa kemudian wakil rakyat kita yang dari masing-masing daerah baik di DPD, DPR tidak melihat ini sebuah ancaman, sebuah masalah. Nah, untuk itu dalam dialog kita di podcast ini kita perlu mengingatkan ada tugas konstitusional kepada mereka untuk melihat kepentingan daerah terkait dengan apa untung rugi dari penjabat yang bakal terjadi ke depan ini mulai 2 bulan Mei. Apalagi bulan Mei ya. Apalagi sekarang kita sudah mulai mendengar, sudah mulai merasakan bagaimana suasana kasakusuk. Siapa yang bakal jadi penjabat begini sudah banyak gitu. Nah, ini yang harusnya kan nggak boleh dibiarkan, Bang. Nah, maka sekali lagi suara-suara dari daerah ini mestinya ini diambil alih oleh mereka yang punya hak suara, yang punya suara secara langsung gitu, yang mewakili di daerah-daerah pemilihannya. Ya kan kawan-kawan kita di DPR itu kan hampir setiap bulan mereka bukan hanya DPR, Bang. DPD juga lebih penting, Bang. Karena kan bicara semangat daerah. Nah, saya kira DPD harus bicara mengenai kepentingan yang lebih luas terkait dengan kepentingan masyarakat. Apalagi ini kan terkait dengan masalah daerah. Problematika daerah yang itu harus dipotret sebagai kebutuhan yang itu harus dimasukkan menjadi program nasional. Maksud saya begini. Anggota DPR hampir setiap bulan mereka turun melakukan reses dan sosialisasi 4 pilar, mengumpulkan masyarakat. Anggota DPD mereka turun, bahkan lebih banyak turunnya ke daerah. Sementara kan mereka pasti mendengar obrolan seperti ini terjadi serempak, terjadi ini. Mungkin mereka juga ngobrol dengan kepala daerah yang masa waktunya terpotong dan sebagainya. Apakah ini tidak dipikirkan? Jadi menurut Bung Yus, apa sebenarnya yang harus kita sampaikan kepada mereka? Maka kalau secara hukum begini, Bang, saya kira ini juga perlu kita sampaikan secara akademis begini. Ada kalau Friedman atau disampaikan oleh Probagir juga ada 4 hal prasyarat yang harus diperhatikan. Pertama mengenai konteks regulasi. Ada problem regulasi dengan adanya pasal 201 di Undang-Undang 10 ini. Ini pertama program regulasinya. Program regulasi ini tentu perlu kemudian dievaluasi. Apakah ini layak diteruskan atau tidak? Kalau tidak, bagaimana? Nah, kalau diteruskan, apa upayanya? Lalu kemudian yang kedua itu adalah kita juga melihat problem di penyelenggara pemilu, baik di KPU Bawaslu. Kita lihat penyelenggara kita, Bang, ini mohon maaf, Bang, sekali lagi, ini kan kita juga masih di ruang publik. Nah, penyelenggara banyak para stakeholder, banyak pihak yang terlibat, baik itu di pilkada, di pemilu. Ini sangat merasakan bahwa penyelenggara ini belum profesional. Belum profesional, belum mampu mengatakan bahwa ini loh demokrasi yang harus dilakukan, gitu ya. Semangatnya adalah terkait dengan demokrasi prosedural. Tapi kalau demokrasi substansinya belum ada. Mereka bagaimana supaya pelaksanaan ini jalan lancar. Sudah, jadi tidak melihat kepentingan lebih luas. Jadi semangatnya semangat prosedural, bukan semangat substansi. Nah, apakah mungkin dilakukan secara bersama? Ingat, Bang, kita 2019 itu kita lakukan juga secara bersama pemilihan dengan menggabungkan pemilihan. Kita lihat problem penyelenggara ini, maaf lagi kita mengingat misalkan musibah besar di penyelenggara. Musibahnya apa? Musibah terjadinya kematian yang banyak akibat mereka penghitungan dari pagi sampai malam. Ini sudah diantisipasi belum kalau digabungkan lagi, ditambah lagi. Lalu kemudian terkait dengan kertas suara. Model rule serentaknya kan belum kita dengar, Bang. Itu yang saya maksud. Apakah terjadi transformasi digitalisasi?
dalam pemilihan. Siap enggak? Siap tidak rakyat ini terlibat dalam hal itu. Lalu kemudian terkait dengan efisiensi semangat penyelenggaraan seperti apa? Katakanlah membangun semangat penyelenggara yang punya kapasitas. Kalau kita lihat sekali lagi dengan aturan yang sekarang, saya nggak punya keyakinan, Bang. Kalau ini akan dilakukan oleh penyelenggara yang punya kapasitas. Ini kan penyelenggara hanya bagaimana menyelenggarakan saja. Jadi artinya gini, tidak punya basic akademik yang konkret, gitu ya. Konkret dalam artian apakah memang dia memang dari awal orang hukum, orang politik, kan nggak jelas. Siapa saja boleh, gitu ya. Nah, bagaimana mereka mengatakan bahwa ini sebuah demokrasi? Kan mereka bukan pekerja. Ini dalam hal konteks penyelenggara. Lalu kemudian yang berikutnya yang lebih miris lagi terkait dengan problem misalkan sengketa kan sengketanya ada 4. Sengketa administrasi. Kita lihat saja sengketa administrasi misalkan calon independen pilkada kemarin di Bandar Lampung 2. Ini kan menyisakan masalah. Bagaimana kemudian ketepatan dan bagaimana kepercayaan para pihak yang terdampak. Sampai sekarang mereka tidak mengakui. Dan yang ada adalah bahasanya adalah mereka terzolimi. Ini kan akibat trust. Mereka tidak percaya dengan penyelenggara tersebut. Cuman satu tempat mereka mengadu. Iya, satu tempat mereka mengadu. Di MK. Iya. Nah, MK pun sudah mulai membatasi dengan regulasi. Sengketa itu boleh diterima kalau tidak lebih dari 2%. Ya. Itu langsung digugurkan di awal. Belum masuk persidangan sudah digugurkan. Kalau dia tidak sampai selisih di 2%. Itu MK, karena dari awal MK mengatakan kami nggak mau jadi lembaga kalkulator. Kami nggak mau sebagai lembaga penghitung. Kami hanya melihat pada substansi dari yang terjadi. Lalu kemudian yang kedua, money politik, Pak. Sampai hari ini mak jelas bahasa kita ini. Bagaimana penyelesaian money politik? Sementara kita lihat di gelaran pilkada di Lampung, kan kita publik tahu lah. Ya, gitu jangan pilkada juga ramai, Bang. Gitu ya. Nah, bagaimana permulaan mengatakan ini kan, maka sekali lagi pemerintah jangan memotret dari atas dong. Potret dong dengan masing-masing daerah. Pilkada kita di Lampung ini, ya kalau kita lihat pejabat yang terpilih itu, ya mohon maaf juga, ya bukan betul-betul yang mencerminkan kebutuhan rakyat. Ya. Apakah memang di-hire oleh salah satu korporasi apa tidak? Nah, kita lihat bahwa mereka tidak bekerja berbuat untuk kepentingan masyarakat. Ini real terjadi. Ini fakta. Kita lihat katakanlah pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur di Lampung. Ya, dari tahun ke tahun, dari periode ke periode sama begitu-begitulah. Ya. Hanya orangnya ganti, hanya ganti, tapi ini tetap sama. Nah, ini kan menurut saya nggak asik, Bang, kalau untuk Lampung, kalau kita bicara mengenai demokrasi. Nah, apalagi disamakan ini kemudian, Bang. Nah, kalau saya melihat, kalau kita bicara mengenai demokrasi substansinya, semua orang akan terkonsentrasi dengan pemilihan pileg dan pilpres dan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Sementara kepala daerah, Bang, apa masyarakat mau konsentrasi? Luput. Sementara dugaan saya nih, orang pemilihan kepala daerah, baik dia gubernur, wali kota dan bupati aja banyak tangan-tangan langsung yang menghegemoni dan ikut campur, apalagi ini. Begitu. Nah, ini saya kira banyak PR yang perlu dipertimbangkan ya, terkait dengan hasil. Ini yang kedua. Ini yang saya katakan secara prosedural. Jadi kalau kita lihat secara penyelenggaraan yang esensi dari demokrasi itu. Lalu kemudian yang ketiga, Pak, yang tadi saya katakan, budaya, Pak. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan semangat keserentakan itu juga sudah membangun budaya politik. Apalagi kita tadi sudah bahas money politik. Ya. Apakah masyarakat juga paham bahwa itu adalah hak demokrasi, hak konstitusional demokrasi yang mereka dapat memikirkan kepentingan mereka 5 tahun akan datang. Jangan-jangan bicaranya untung rugi nanti. Nah, ini bicara untung rugi lagi kan? Nah, jadi poin positif dari keserentakan itu apa? Gitu ya. Apalagi kita tahu terkait dengan bagaimana mengamputasi terkait dengan problem money politik. Saya belum dengar sampai hari ini yang melakukan money politik itu misalkan korporasinya dihukum, belum ada, Bang. Belum menjangkau ke sana. Apakah ini disengaja? Ya, supaya regulasi tidak sampai di sana, atau memang di-cut dari awal.
Ini budaya. Lalu kemudian yang keempat, Bang, perlu kita perhatikan sarana prasarana keserentaan kita ke sana. Nah, kita kan ini kan musiman, Bang, sarananya. Kapan mau diselenggarakan baru kita buat kotak suara. Kapan mau diselenggarakan baru kita melakukan pengadaan tinta. Nah, kapan Lalu kemudian problem lagi dari sarana nih mengenai database pemilih. Sampai sekarang masih acak kadut, Pak. Ya, belum jelas. Belum jelas. Ya. Seperti mengenai terjadi perbedaan di mana-mana. Ya. Perbedaan di mana-mana. Nah, orang yang meninggal kadang-kadang masih masuk dalam mata pilih. Nah, ini kan sistem kita belum terbangun. Maka lagi-lagi coba kita lihat sistem kita, apakah sudah memungkinkan atau tidak. Jangan-jangan akan lebih sengkarut lagi. Bisa lebih yang terjadi. Kacau. Ya, kenapa? Tidak dilihat jadi problem yang terjadi 2019 pemilu, lalu kemudian problem yang terjadi di pilkada tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memikirkan bagaimana perbaikan di 2024. Nah, jadi balik lagi, karena kita kan nggak mungkin bicara terlalu panjang dengan persoalan ini. Nah, untuk menurut saran seorang akademisi, sebaiknya baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun wakil-wakil kita di parlemen itu sebaiknya apa yang harus dilakukan terhadap persoalan ini? Maka saya kira yang pertama adalah kita patut menunggu hasil persidangan yang hari ini terkait dengan gugatan pasal 201 pengujian Undang-Undang 10 dengan pasal 28, pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini ada proses pengujian undang-undang. Kita patut menunggu hasilnya. Kita harus menerima. Kalau misalkan bahwa tidak perlu diserentakkan, maka saya kira pemerintah nggak boleh ngotot. Pemerintah harus segera ikut serta dari keputusan itu. Lalu kemudian yang kedua, kita berharap besar kepada wakil-wakil rakyat kita ini, Bang. Baik di DPD, DPR, DPRD, segera memberikan sikap terkait dengan problem konstitusional ini. Kenapa? Penjabat, ya apalagi kita sudah hitung kalkulasi dari tadi, Bang, bahwa ada penjabat yang akan lebih dari 2,5 tahun. Iya. Sama saja. Tahun 2022 ini ada kan? Iya. Di bulan Mei. Kalau kita sudah lebih 2,5 tahun, 2,5 tahun itu sama dengan 1 periode masa jabatan. Nah, problemnya adalah dengan legitimasi yang rendah, ya, kemudian ya masyarakat akan dirugikan. Apakah mungkin itu yang akan dirasakan oleh masyarakat? Apakah mereka membiarkan problem itu terus-menerus terjadi? Ya, terkait dengan kedudukan penjabat. Kita tahu penjabat itu sekali lagi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Iya, bisa jadi dagang sapi. Iya. Bukan cuma dagang sapi, semua diborohin semua, Bang. Nah, kemudian itu yang poin yang kedua. Lalu kemudian legitimasi politik dan hukum. Penjabat cukup rendah dan berisiko. Lagi-lagi kehadiran penjabat itu yang dirugikan siapa? Daerah, Bang. Kenapa? Karena dia tidak punya pertanggungjawaban kepada rakyat, kepada konstituennya. Kalau seseorang yang dipilih oleh rakyat, tentu dia punya pertanggungjawaban kepada pemilihnya. Ini kan tidak. Lagi-lagi siapa yang terdampak? Daerah. Lalu kemudian kita bicara mengenai kepentingan pembangunan daerah, baik dia pembangunan infrastruktur. Kita tahu, Bang, di Lampung ini dengan minim APBD apa iya penjabat itu bisa bisa punya semacam keberanian dalam hal apa? Mendorong inovasi daerah terkait dengan bagaimana menyelesaikan problem infrastruktur, bagaimana problem terkait dengan penanganan COVID. Apalagi sekarang Omikron sedang meninggi. Nah, kalau penjabat saya ragu, Bang. Ragu apa? Komitmen mereka dalam membangun daerah, problem mereka menangani masalah yang ada di masyarakat. Nah, maka saya bilang tadi banyak mudarat. Lalu kemudian dapat dipastikan terjadi kapitalisasi birokrasi. Kapitalisasi birokrasi sampai kepada persoalan korupsinya, nepotismenya akan semakin berkembang. Apa itu yang kita harapkan dari sebuah reformasi yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun ini? Apakah itu yang akan, dan ini lagi-lagi saya katakan, penjabat ini sama dengan rejim Orde Baru, Bang. Iya, sama. Artinya kita kembali kepada sistem yang lama dengan bungkus regulasi. Nah, apa itu yang kita harapkan? Dan saya kira dengan podcast ini, dengan dialog dengan Bang Ab ini, dan saya berharap Bang Ab juga punya komitmen yang sama untuk mengatakan bahwa penjabat
harus segera evaluasi ulang. Pejabat itu hanya ada di Undang-Undang Pemekaran. Kan itu ada batas waktu penjabat. Hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. 1 tahun, dan 1 tahun boleh diperpanjang. Nggak boleh lebih dari 2 tahun. Nah, saya kira yang bakal terjadi adalah kalau di 1 tahun, nanti bakal terjadi lagi banyak pihak yang kemudian bermanuver. Ya. Nah, apa iya berkasak kusuk lagi. Ini kan kita bicara mengenai bagaimana masyarakat itu harus dijamin hak-hak konstitusionalnya, baik dia hak azazinya maupun hak kebutuhannya. Ya. Nah, kan ada hak yang harus dipenuhi, ada hak yang tidak harus dipenuhi. Hak yang harus dipenuhi bagaimana? Apalagi dengan minimnya APBD kita di Lampung, tentu saya kira ini hal yang sangat memprihatinkan. Ya, karena betul. penjabat tidak akan mampu. Tidak akan mampu melakukan konsolidasi, baik dia birokrasi maupun politik maupun sosial maupun sampai kepada kesejahteraan dan keadilan. Itu harapan kita sama para wakil rakyat, sama senator, anggota DPD, dan sama pemerintah. Sementara di sini kan yang paling dirugikan adalah rakyat. Betul. Yang paling dirugikan. Sementara rakyat, pemahaman rakyat soal ini masih dikatakan rendah. Ya. Untuk itu, yang paling memahami ini adalah orang-orang kalangan cendekiawan, orang-orang kalangan akademisi. Nah, saran dari Bung Yus sebagai orang yang memahami persoalan ini kepada para akademisi, apa kira-kira? Maka saya kira argumentatif yang harus kita sampaikan bahwa dengan adanya pasal 201 ini ya di Undang-Undang 10, banyak hal yang secara hukum dan politik yang bakal terjadi, maka harus ada upaya preventif untuk mengisi kekosongan ini sehingga apa yang kita dialogkan yang kita bincangkan potensi-potensi risiko yang bakal muncul ke depan ini bisa minimalis. Nah, minimalis ini maka bukan hanya kita dari kampus saja, tapi butuh peran serta kita semua. Nah, bicara mengenai apa? Bukan bicara mengenai satu kelompok, dua kelompok atau golongan, tapi kita bicara kepentingan daerah. Ini kan esensi otonomi daerah itu bagaimana melibatkan, kemudian bagaimana kemudian masyarakat itu bisa mengisi. Ini artinya butuh semua pihak, tidak hanya satu pihak. Maka sekali lagi, Bang, saya sebetulnya prihatin dengan kondisi yang bakal terjadi ke depan. Karena kan dalam hukum itu juga bisa menerawang dengan kondisi hukum yang ada, bisa kita mitigasi dan bisa kita mapping apa yang bakal terjadi ke depan. Nah, apa yang bakal terjadi di depan ini tentu harus dari beberapa kalangan harus dipikirkan. Bukan hanya dipikirkan, harus diambil jalan keluarnya terkait dengan problem yang bakal terjadi ini. Apa? Pertama adalah silang sengkaru terkait dengan kekosongan hukum, lalu kemudian yang kedua terkait dengan apa yang bakal terjadi ke depan, lalu kemudian dengan adanya pejabat. Kenapa? Sekali lagi penjabat ini itu tadi lemah legitimasinya, baik dia secara hukum maupun secara politik. Kenapa? Rakyat pun akan merasa, dan rakyat sudah paham. Dan penjabat ini bukan sekali dua kali dan sudah sering terjadi. Maka kita tidak lagi mau mengulang rezim Orde Baru di masa reformasi. Artinya kita mengkhianati apa yang sudah selama ini kita kawal dan sudah kita laksanakan. Apa iya kita kembali dengan masa-masa seperti itu? Maka kemudian sekali lagi melalui bincang ini dan Bang Ab, saya kira mampu untuk menyuarakan banyak problem, masalah secara pemerintahan, secara hukum, secara politik, dan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa kelompok, beberapa golongan saja, dan hasilnya akan sama dengan menyiram garam di laut, nggak akan sia-sia saja. Lagi-lagi siapa yang bakal dikorbankan? Yang dikorbankan adalah daerah itu sendiri. Nah, jadi saya kira itu, Bang. Jadi terakhir, Bung Yos, saya berharap juga selain daripada para cendekiawan kepada rakyat secara umum, nah di daerah dimanapun itu pasti ada tokoh-tokoh, ada tokoh-tokoh politik yang sudah meredam diri lah, ya kan, sudah meredam diri, sudah tidak ikut lagi. Tetapi pemikirannya, saya pikir perlu kita ini. Karena
saran lagi kembali kepada para tokoh-tokoh itu dari seorang Yusdianto yang memahami secara persis tentang bagaimana problem yang akan terjadi, kita bisa mitigasi tadi. Ya. Maka sebetulnya begini Bang, ini juga baru kita sadari ternyata memang apa yang dibincangkan ini tidak secara langsung dapat ditangkap atau dapat didengar oleh para pengambil kebijakan. Padahal gini, dengan bincang ini ada 3 hak yang harus mereka ketahui. Pertama adalah hak dipertimbangkan, kemudian hak untuk dijawab ya terkait dengan terjadinya kekosongan ini, lalu kemudian hak untuk diputuskan segera. Nah, dari partisipasi itu ya apa yang dibincangkan ini selama ini kan mereka menganggap apa yang disampaikan hanya biasa saja. Padahal ini adalah luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Maka sekali lagi itu tadi harus segera hak untuk didengar, hak untuk dijawab, ya dijelaskan, lalu kemudian hak untuk dapat diambil tindakan, diputuskan oleh siapa? Oleh mereka, gitu ya. Untuk itu dengan apa yang saya sampaikan ini bahwa mereka punya sesuai dengan rule demokrasi, punya kewajiban untuk menindaklanjuti berbagai macam problem sampai kepada bagaimana mengatasi problem dan bagaimana mencari jalan keluar dari masalah politik, masalah hukum, masalah ekonomi, dan masalah birokrasi ke depan ini. Jadi saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Bung Yus. Apa yang sudah dipaparkan tadi, saya pikir nanti insya Allah ini bisa didengar oleh semua pihak yang kira-kira ini bisa jadi renungan. Jadi renungan, dan terus kita bisa mengambil langkah-langkah positif agar kita juga bisa memberikan masukan-masukan kepada wakil-wakil kita, juga kepada pemerintah. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas segala macam bentuk yang sudah disampaikan tadi. Demikian para sahabat semua, semoga dengan apa yang sudah kita dengar panjang lebar, apa hal-hal yang sudah disampaikan oleh seorang Dr. Yusdianto yang sudah memahami secara persis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebagai dampak dari rencana pemerintah untuk melaksanakan pilkada serentak. Untuk itu, sebelum saya akhiri, saya akan tutup dengan adagium kita, jangan pernah takut bicara untuk kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mantap. Jangan takut bicara untuk kebenaran. Tonton terus Bung Afa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.